Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila Zaki, U 2018-1012 dari Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mempelajari metode Qur'ani Sidogiri. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tata cara pembelajarannya. Di Muqaddimah, di sini mu'allim membuka majelis ta'lim Al-Quran dengan salam dan doa. Lalu absensi muta'alim. Lalu mengulangi pelajaran yang telah dipelajari. Dalam penyajian materinya itu dalam memberikan pokok-pokok pelajaran yang ini pelajaran di jilid 1, mu'allim langsung memberikan contoh bacaan baris pertama dan kedua dengan jelas, seperti A, I, U tanpa diurai atau tanpa dieja. Mu'allim cukup membacakan huruf sambung pada pokok pelajaran dengan jelas tanpa menjelaskan perubahan huruf ketika disambung dengan huruf sebelum atau sesudahnya. Muta'alim secara bersama-sama dan bergantian mengikuti bacaan mu'allim atau dengan cara sorogan. Kemudian pada baris berikutnya muta'alim membaca sendiri, sedangkan mu'allim hanya menyimak dan menegur setiap bacaan yang salah. Lalu muta'alim berusaha membetulkan bacaannya yang salah secara privat. Mu'allim tidak boleh menuntun atau membacakan pelajaran yang terdapat di bawah pokok pelajaran. Berilah contoh yang benar bila muta'alim memanjangkan salah satu suara huruf. Bacalah kembali pokok pelajaran bila muta'alim lupa atau tidak bisa meneruskan pelajaran yang terdapat di bawah pokok pelajaran. Lalu yang selanjutnya itu evaluasi. Mu'allim mengadakan evaluasi terhadap muta'alim secara bergiliran maupun acak melalui tanya jawab pelajaran yang telah dipelajari. Mu'allim mengadakan evaluasi pelajaran yang telah dipelajari sebelum menyajikan pelajaran baru. Setiap kali pertemuan, mu'allim mengadakan evaluasi terhadap muta'alim setiap kali hatam, yaitu untuk pindah dari jilid 1 ke jilid berikutnya. Untuk penutup di sini, mu'allim menyimpulkan pelajaran pokok yang perlu ditekankan. Mu'allim menganjurkan kepada semua muta'alim untuk banyak berlatih membaca di luar waktu belajar mengajar. Yang terakhir, menutup kegiatan belajar dengan doa dan salam. Lalu di sini saya akan mencontohkan cara membaca jilid 1. Di sini contohnya itu Bismillahirrahmanirrahim. A I U A I U U A I U. Baik. Bacalah baris pertama langsung dengan suara A tanpa diurai atau dieja. Dan bacalah baris kedua satu persatu langsung dengan suara A, I, U dengan jelas. Muta'alim supaya mengikuti bacaan mu'allim 2 atau 3 kali. Pada baris 3 dan 4 diteruskan oleh muta'alim tanpa dituntun oleh mu'allim, dan berilah contoh yang benar bila muta'alim membancangkan salah satu huruf. Pada pelajaran ini, muta'alim diusahakan tepat membaca dengan lancar dan tepat, tidak memanjangkan salah satu suara huruf. Karena pada jilid 1 ini muta'alim masih diajarkan bagaimana cara membaca huruf hijaiyah, yaitu yang pertama ini dimulai dengan huruf A, dan selanjutnya yaitu huruf Ba. Sama bacanya, yaitu
ba, ba, bi, bu, baba, bibi, bubu, babi, bu, dan huruf hijaiyah seterusnya. Baik, bila muta'alim sudah menempuh semua huruf hijaiyah dengan membaca baik dan benar, lalu dilanjutkan dengan campuran huruf hijaiyah. Cara membaca campuran huruf hijaiyah. Di sini contohnya hawa, nawa, hana, hama, yamana, manaya, hawaya. Jadi cara bacanya seperti itu dengan berlagu. Bila dirasa muta'alim sudah lancar dalam membaca semua contoh demi contoh yang ada di sini, lalu nanti muta'alim akan diadakan evaluasi untuk naik tingkat ke jilid 2. Baik, untuk tes evaluasi nantinya, muta'alim harus memperhatikan kelancaran membaca serta makhorijal huruf dari setiap huruf yang akan diuji. Setelah dirasa oleh penguji muta'alim bisa, lalu diperbolehkan untuk naik ke jilid 2. Pada jilid 2 di sini, muta'alim harus memperhatikan contoh bacaan harokat, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah pada pokok pelajaran. Mu'alim mengenalkan bacaan tak taknis dan tak marbutoh dengan tanpa menjelaskan namanya. Mu'alim memberikan contoh panjangnya bacaan harokat, fathah yang diikuti alif atau fathah berdiri, kasroh yang diikuti ya atau kasroh berdiri, dan dhammah yang diikuti wawu atau dhammah terbalik. Baik, di sini saya akan mencontohkan cara membaca jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hahan, fatahan, futuhan, farajan, jahilan, natharon, qu'udan, arifan. Seperti itu. Coret 2 di atas, yaitu fathaten bersuara an. Tanyakan nama-nama harokat setiap muta'alim selesai membaca. Jadi setelah membaca semua ini, muta'alim nanti akan ditanyakan harokat-harokat yang ada di sini. Contoh, pada hak di sini berharokat apa, pada hak yang di sini berharokat apa, dan seterusnya. Baik, pada halaman-halaman selanjutnya, di sini muta'alim akan menemukan bertambahnya sulit setiap bacaan dan bacaan. Contohnya seperti di sini. Ada berbagai macam harokat. Jadi setelah dirasa muta'alim bisa membaca harokat-harokat pada halaman sebelumnya, dan selanjutnya itu akan dipelajari cara membaca campuran harokat. Contohnya, ghasyiyatun, shadaqatun, najasatin. Seperti itu. Pada halaman selanjutnya, muta'alim akan diajarkan panjang pendek. Contohnya, rohilun, rohilun, akilun, fakirun, sa'atun. Jadi mu'alim nanti akan mengajarkan kepada muta'alim bagaimana cara membaca panjang pendek yang benar. Fathah yang diikuti huruf alif dibaca panjang. Mu'alim supaya memberikan contoh dengan benar dan membaca pokok pelajaran dengan berulang-ulang. Jadi nanti muta'alim diajarkan secara berulang-ulang bagaimana cara membaca panjang pendek yang benar dan bagaimana membaca harokat yang benar, seperti itu. Pada halaman terakhir jilid 2 ini, para mu'alim
akan mengajarkan ayat yang lebih panjang dari contoh-contoh sebelumnya. Jadi di sini muta'alim harus bisa membaca secara benar bagaimana panjang pendek dari setiap ayat yang ada untuk bisa tes evaluasi dan naik ke jilid 3. Contohnya, Ata'una ma qutilu faja'alahu nasaban. Seperti itu. Yuqatiluna fi sabilihi faturi sinina. Seperti itu. Berlagu, tetap berlagu cara membacanya. Bila dirasa muta'alim bisa dan lancar dalam membaca semua yang diuji, lalu mu'allim memperbolehkan muta'alim untuk naik ke jilid 3. Pada jilid 3 yaitu mu'allim harus memberikan contoh bacaan lam sukun, alif lam, dan huruf-huruf mati. Ro yang dibaca tebal dan tipis, huruf yang bertasydid, lam jalalah yang dibaca tebal dan tipis, mad wajib, dan mad jaiz yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Di sini saya langsung akan mencontohkan bagaimana cara membaca jilid 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahidu qulna. Al-wajidu al-majidu al-bihalu. Jadi mu'allim supaya memperhatikan contoh yang benar setiap membaca lam sukun, jangan sampai terlalu ditekan atau terlalu kendor, apalagi sampai terjadi memantul atau tawalud. Jadi lam sukun sih tidak boleh sampai tawalud, dibacanya tengah-tengah. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana membedakan huruf hamzah dan ain. Bismillahirrahmanirrahim. A-i-u ba suna. A-i-u ta'lamuna. Sami'na wa bu'da mu'minina. Jadi pada halaman ini muta'alim diajarkan bagaimana membedakan antara cara membaca hamzah dan cara membaca ain. Pada halaman ini mu'alim supaya memperhatikan perbedaan ketika membaca hamzah dan ain. Berikanlah contoh dengan benar. Baik, pada halaman terakhir di jilid 3, sebelum muta'alim bisa naik ke jilid 4, harus tes evaluasi, harus lancar dalam membaca ayat-ayat ini. Contohnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Fama arsalnaka alaihim hafidhan. Qalata ataina ta'i'ina. Jadi harus memperhatikan panjang pendeknya serta memperhatikan perbedaan bacaan antara hamzah dan ain. Baru setelah lancar membaca ini semua, muta'alim bisa naik pada jilid 4. Baik, pada jilid 4, di sini mu'alim mengenalkan bacaan nun dan mim yang bertasydid agar dibaca dengung dan panjang atau gunnah. Hukum-hukum nun dan mim sukun dan tanwin yang dibaca dengung dan panjang atau ikhfa, idgham bi gunnah, idgham mithlain, iqlab, dan ikhfa syafawi. Al-syamsiyah dan huruf ganda yang bertasydid selain nun dan mim. Hukum-hukum nun atau mim sukun dan tanwin yang tidak dibaca dengung atau idhar syafawi dan idgham bila gunnah. Dan mad lazim. Sini saya akan langsung mencontohkan bagaimana cara membaca pada jilid 4. Setiap nun bertasydid harus dibaca dengung dan panjang. Mu'alim supaya memberi contoh yang benar. Di sini contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu jannati. Innama tu'aduna wa kadzalika makinna. Jadi seperti itu cara membaca di jilid 4.
Di sini juga pada jilid 4, setiap nun sukun dan tanwin yang berhadapan dengan huruf ro, maka suaranya berubah menjadi suaranya ro sukun. Hati-hati, jangan dibaca dengung. Jadi apabila ada nun bertemu dengan ro bertasydid, di sini harus diganti dengan bacaan ro, tidak boleh dibaca dengung. Contohnya marra, marra, marrabbuka ghafurur rahimun. Jadi seperti itu cara membaca apabila ada nun sukun bertemu dengan ro bertasydid. Pada halaman terakhir di jilid 4, di sini muta'alim akan diajarkan bagaimana membaca seperti pada Al-Qur'an. Contohnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi apabila muta'alim sudah dirasa lancar membaca ayat demi ayat ini, muta'alim boleh melakukan evaluasi dan bisa naik ke jilid 5. Baik, pada jilid 5, mu'allim langsung mengenalkan bacaan nun sukun dan tanwin yang dibaca jelas atau idhar, kalimat ketika diwaqaf dan tanda-tanda waqaf, cara membaca huruf-huruf yang mantul atau qalqalah. Jadi di sini saya akan langsung mencontohkan bagaimana cara membaca jilid 5. Nun sukun atau tanwin yang berhadapan dengan huruf hamzah harus dibaca jelas. Hati-hati, nun sukun jangan sampai tawallud. Praktek mu'allim adalah contoh bagi muta'alim. Baik, di sini saya akan mencontohkan cara membaca jilid 5. Man amana adin akhahum, man aslama kufuwan ahadun. Jadi cara membacanya seperti itu. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka harus dibaca jelas atau baca idhar. Pada halaman selanjutnya juga di sini diajarkan setiap tak marbutoh jika diwaqaf berhenti maka bersuara hak sukun. Mu'alim supaya mengawasi setiap bacaan muta'alim. Mulai halaman ini semua contoh dibaca dengan cara waqaf. Contohnya itu bismillahirrahmanirrahim. Kabiratun, kabirah, saghiratun, saghirah. Jadi apabila ada ta marbutoh di akhir, maka dibaca dengan sukun atau nanti bisa dibaca dengan mati ha, seperti itu. Pada halaman selanjutnya yaitu tanwin fathah jika diwaqaf berhenti maka dibaca panjang atau satu alif. Contohkan dengan benar, jangan sampai berkesan ada hamzah mati. Contohnya itu bismillahirrahmanirrahim. Muniban, muniba, haqqan, haqqo, mustaqarra wa muqama. Jadi seperti itu. Jadi apabila ada tanwin fathah di akhir, maka itu dibaca fathah dengan satu alif. Pada halaman terakhir di jilid 5 ini, muta'alim akan diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Yaitu contohnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulkah. Jadi di sini muta'alim harus bisa benar dalam membaca ayat-ayat yang ada. Bagaimana cara panjang pendeknya, bagaimana cara membaca gunnah yang benar, dan seterusnya seperti itu. Bila sudah dirasa muta'alim lancar dalam membaca ini, nanti muta'alim akan lanjut pada materi gharib. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan tentang metode Qur'ani Sidogiri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.